Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya kita akan mendengarkan pengarahan Menteri Dalam Negeri mengenai sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dalam mendukung prioritas nasional tahun 2022. Kepada yang terhormat Bapak Tirto Karnavian kami silakan. Terima kasih, Assalamualaikum. Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Bappenas, kemudian Ibu Menteri Keuangan, Bapak-Bapak dan Ibu Menteri, Kepala Lembaga Pemerintah, non-kementerian, rekan-rekan Gubernur, Kepala Daerah Provinsi Indonesia, Bupati Wali Kota, dan juga para hadirin sekalian berbahagia. Pertama-tama kita dengan tiada hentinya memanjatkan puji syukur karena Allah Subhanahu wa taala Tuhan Yang Maha Kuasa masih diberikan nikmat sehat dan kekuatan di tengah situasi pandemi yang belum selesai. Kita dapat hadir pada acara yang sangat penting, yaitu Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional atau Musrenbangnas 2021 dalam rangka untuk menyusun Rencana Kerja Pemerintah atau RKP tahun 2022. Saya paham bahwa sebagian dari rekan-rekan kepala daerah ada wajah-wajah baru, hampir 300 adalah wajah baru yang belum di pemerintahan, dan sekedar hanya ingin mengingatkan bahwa musyawarah ini, Musrenbangnas ini adalah suatu kegiatan yang sangat penting dalam siklus rencana pembangunan dan juga penyusunan program dan anggaran pemerintah pusat maupun daerah. Sebagaimana dengan namanya perencanaan, kita tahu bahwa perencanaan yang baik itu akan memberikan kontribusi 60% dari kesuksesan pada saat eksekusi. Tapi sebaliknya perencanaan yang kurang tepat ini juga akan menjadi awal daripada kegagalan saat eksekusi. Untuk itu kita perlu menyusun perencanaan yang baik dan juga dilakukan dengan musyawarah sesuai dengan prinsip dari bangsa Indonesia, musyawarah, dan sekaligus juga karena adanya sistem pemerintahan yang terbagi dalam sistem desentralisasi otonomi daerah, ada pemerintah pusat, tingkat 1 provinsi, tingkat 2 kabupaten kota, bahkan ada desa yang dipilih langsung oleh rakyat. Oleh karena itu perlu kita melakukan musyawarah. Saat ini musyawarah yang kita lakukan adalah musyawarah dalam rangka untuk menyusun rencana kerja pemerintah di tahun 2022. Dan ini sudah didahului dengan beberapa rangkaian musyawarah tingkat daerah. Dalam musyawarah ini kita ingin tahu yang menjadi dasar kita yang perlu kita musyawarahkan untuk menyusun rencana kerja pemerintah ini yang akan menjadi patokan bagi daerah nantinya dan KL, RKP, yang pertamalah kita ingin mengetahui apa keinginan dari pusat dan kemudian apa keinginan daripada KL dan daerah. Itu dimusyawarahkan untuk mencapai titik temu. Nah, kalau kita ingin melihat dari apa keinginan pusat, saya kira yang paling penting kita ingin mengingatkan bahwa pada saat pelantikan Bapak Presiden, yang tadi juga ditayangkan pada saat acara pembukaan dipimpin langsung oleh Bapak Presiden, selalu kita harus ingatkan adanya keinginan beliau untuk nomor satu adalah menampung bonus demografi, memanfaatkan angkatan kerja yang besar, pertumbuhan penduduk yang besar, dan sekaligus menggunakannya untuk melompat. Nah, di situ kita melihat bahwa beliau membuat 5 visi, mulai pembangunan SDM, terutama bidang kesehatan dan pendidikan, kemudian pembangunan infrastruktur yang dilanjutkan, jalan, bandara, dermaga, infrastruktur teknologi, dan lain-lain, untuk mempermudah konektivitas, akses, dan lain-lain. Kemudian melakukan penyederhanaan regulasi yang bertumpuk di tingkat pusat maupun di tingkat daerah yang menghambat pembukaan lapangan kerja, iklim investasi, itu disederhanakan.
dan Undang-Undang CK sudah dilaksanakan. Turunannya pun sudah dibuat perpres, peraturan pemerintah, juga peraturan menteri juga sudah. Tinggal peraturan di daerah yang tidak sesuai dengan Undang-Undang CK atau yang tidak mendukung iklim investasi dan kemudahan berusaha, itu yang perlu dilakukan revisi baik oleh pemerintah daerah secara mandiri, inisiatif sendiri, atau juga dari tim dari Kemendagri dan dari KL lain yang akan menginventarisir mana saja perda-perda yang perlu untuk dilakukan revisi atau mungkin dihilangkan. Kemudian juga penyederhanaan birokrasi yang tidak berbelit-belit, mudah, tidak banyak meja, sehingga akhirnya diantaranya ada kebijakan beberapa eselon yang difungsionalkan, struktural yang difungsionalkan adalah bagian dari ini. Kemudian yang terakhir, beliau juga, Bapak Presiden, menginginkan adanya transformasi ekonomi, menangkap peluang, tidak hanya berbasis pada sumber daya alam, tapi juga berbasis pada manufaktur, industri, dan juga sektor jasa modern, seperti teknologi yang tadi sudah disampaikan beliau berulang-ulang. Kesempatan berusaha di bidang teknologi, digital, IT, itu menjadi sangat besar sekali. Nah ini RKP, penyusunan RKP, ini hendaknya mendasarkan tetap kepada visi beliau. Namun kita tahu bahwa kemudian terjadi sesuatu peristiwa besar yang tidak kita prediksi pada saat lalu, yaitu terjadi peristiwa pandemi global, pandemi terluas dalam sejarah umat manusia, dan pandemi yang pertama kali terluas dalam sejarah bangsa Indonesia sejak tahun 1945. Saya mengutip Ibu Menteri Keuangan bahkan menyampaikan kontraksi ekonomi dunia selama 150 tahun terakhir, ini yang terberat adalah pada saat pandemi COVID-19 ini. Jadi ini memang tidak main-main. Dan ini merubah peta, baik peta global maupun peta di dalam Indonesia, termasuk peta dalam roadmap yang sudah disusun. Bagaimana kita tahu bahwa 5 visi Bapak Presiden yang disampaikan pada saat beliau dilantik di DPR, di Senayan, itu sudah diterjemahkan oleh Kementerian Bappenas dalam 7 agenda pembangunan. Di antaranya terdapat target-target yang disampaikan oleh Bapak Menteri Bappenas, masalah pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan yang membaik, pengangguran terbuka yang makin berkurang, IPM yang meningkat, dan lain-lain. Tapi ini pandemi ini telah merubah. Karena roadmap ini, kemudian dengan adanya pandemi, beberapa program banyak ada yang tidak dapat kita eksekusi karena kontraksi dalam kapasitas fiskal keuangan kita, pendapatan dibanding belanja yang gapnya semakin melebar defisitnya, pendapatan berkurang, belanja meningkat, demikian juga berdampak kepada daerah. Pendapatan juga daerah dari transfer pusat juga berkurang, karena pusat juga berkurang pendapatannya, PAD menjadi sangat tertekan, terutama daerah-daerah wisata misalnya seperti Badung, sangat tertekan sekali. DKI juga demikian. Belum lagi sektor lain, yaitu pemasukan dari seperti badan usaha milik daerah juga terganggu, tertekan. Nah ini mengakibatkan kita merubah program-program kegiatan, termasuk melakukan realokasi dan refocusing anggaran untuk ke sektor penanganan pandemi menjadi yang utama, baik itu masalah penanganan kesehatan, kemudian juga membuat jaring pengaman sosial untuk tidak terjadinya krisis sosial, dan yang terakhir adalah untuk membangkitkan ekonomi tetap survive dengan stimulus-stimulus. Kemudian di tahun 2022 ini kita berharap betul skenario sudah dibuat oleh Bapak Menteri Bappenas tadi, Ibu Menteri Keuangan juga sudah menyampaikan mengenai kebijakan fiskal beliau di tahun 2022. Kita berharap bahwa 2022 ini ekonomi akan betul-betul pulih sesuai dengan temanya, yaitu pemulihan ekonomi. Itu menjadi titik tekan kita. Sekaligus juga melakukan reformasi struktural. Ini
dibuat sejumlah target-target secara detail. Saya tidak ingin mengulangi, disampaikan tadi oleh Bapak Menteri Bappenas, sekaligus Ibu Menteri Keuangan juga sudah menyampaikan, sangat detail sekali. Yang ingin kami tekankan di sini, bahwa keberhasilan di tahun 2022 sangat ditentukan sekali dengan kesuksesan kita untuk menangani atau bekerja di tahun performa kita di tahun 2021, yaitu mulai penanganan pandemi yang baik, dan kemudian ekonomi yang bisa bangkit ke angka positif. Kemudian apa saja yang dalam penyusunan RKP, tentu namanya musyawarah, maka tentu juga kita mendengarkan apa keinginan KL dan keinginan daerah. KL saya kira ditampung langsung oleh Menteri Bappenas. Untuk daerah, kita selama bulan Februari Maret kita sudah melaksanakan musyawarah musrenbangda, baik di tingkat 2 kabupaten kota dan juga di tingkat 1 kita sudah melaksanakan menuntaskan hampir semua musren kecuali Sumatera Barat tinggal yang terakhir. Saya minta untuk diselesaikan hari ini kalau saya tidak salah. Ya. Kemudian dari sejumlah musren tersebut, maka dilaksanakan juga lebih detail ke rakortek, rapat koordinasi teknis perencanaan bangunan. Jadi ada yang bersifat umum, musren, bangda, dan kemudian rapat koordinasi teknis. Apa saja yang menjadi aspirasi dari daerah. Nah, pada prinsipnya kita sepakat dalam musren maupun rakor, ada 3 hal yang kita sepakati. Yang pertama lah menyepakati target pembangunan nasional dan memperhatikan kemampuan strategi kolaborasi pusat dan daerah. Artinya daerah siap untuk berkolaborasi. Kedua, menyepakati usulan teknis pemerintah daerah terhadap major project atau proyek strategis nasional atau terhadap prioritas nasional yang dibiayai dari APBN. Dan yang ketiga, menjadi bahan masukan dalam menyusun peraturan menteri terkait dengan pedoman penyusunan rencana kerja pemerintah daerah, RKPD. Jadi setelah nanti RKPD ditetapkan, maka RKPD nanti akan ditetapkan untuk tahun 2022. Ini akan ada pendampingan dari Kemendagri. Kita sudah melaksanakan rakor-rakor tersebut dan musyawarah daerah bersama-sama dengan Bappenas, Kemendagri dan Bappenas. Dalam catatan kami, ada 500 usulan major project dari Pemda. Dari 500 tersebut, 112 usulan atau 22% itu diakomodir. Dan 321 usulan ini masih dalam pembahasan atau 64,2%. Kemudian untuk program yang prioritas nasional ada 498 usulan. 134 diantaranya atau 27% diakomodir dan masih ada 296 usulan atau 59,5% yang masih dalam tahap pembahasan. Kita sekarang memasuki masih pagu indikatif. Ibu Menteri Keuangan sudah menyampaikan dalam rapat kabinet paripurna minggu lalu tentang pagu indikatif, artinya kira-kira indikasi batas tertinggi berapa yang akan pendapatan dan belanja di tahun mendatang. Kami melihat bahwa dari paparan beliau di tahun, kita tahu bahwa di tahun 2021 ini dari sekitar 2.500 triliun yang ditransfer kepada daerah itulah 795 triliun dan untuk desa sebanyak lebih kurang 72 triliun. Kemudian untuk di tahun 2022 indikatif 2.750 triliun dan sekitar 780 triliun itu adalah untuk transfer di keuangan daerah TKD, belum termasuk yang desa. Nah ini kami melihat bahwa
kita masih dinamis untuk menuju pagu definitif nanti. Usulan-usulan yang disampaikan oleh daerah, mohon maaf Ibu Menteri Keuangan, Kepala Bappenas, kami mewakili dari teman-teman di daerah, tentunya berharap usulan-usulan dari daerah sebanyak mungkin, sedapat mungkin kalau memang kapasitas fiskalnya memenuhi, dapat diakomodir semaksimal mungkin, baik yang major project, program strategis maupun yang program prioritas. Nah, kemudian khusus untuk daerah, sekali lagi, tahun 2022 dengan segala skenario yang disampaikan oleh Bapak Menteri Bappenas maupun Ibu Menteri Keuangan, kita tetap skenario optimis, ekonomi bisa pulih, dan kemudian terjadi reformasi struktural yang bisa mempermudah birokrasi kita, mempercepat pembangunan. Namun sekali lagi, kesuksesannya sangat tergantung performa kita tahun 2021 ini. Dalam bidang dua, yang pertama adalah kita harus mampu mengendalikan pandemi COVID-19. Pengendalian kami sudah sampaikan dalam rapat-rapat tentang pandemi sepanjang hari kemarin, dari pagi dan siangnya dengan Bapak Presiden, bahwa sulit rasanya kita akan bisa men-zero transmission, 0 kasus, bahkan mungkin hampir tidak ada negara yang 0 kasus. Pak Doni, Letjen Doni sudah menyampaikan dari data beliau, negara-negara yang mengklaim 0 kasus, kenyataannya yang datang dari negara itu banyak yang positif masuk ke negara kita. Artinya tidak. Nah, oleh karena itu yang bisa kita lakukan adalah control, under control, bukan out of control, bisa mengendalikan. Dan saya minta rekan-rekan kepala daerah tiap hari yang menjadi menu data penanganan COVID ada 4. Tolong dipegang betul. Yang pertama, perhatikan betul kurva kasus aktif. Kurvanya harus landai, kalau bisa turun, tapi jangan naik. Kalau naik, segera untuk bergerak untuk melakukan pengetatan. Yang kedua adalah tingkat kesembuhan, recovery rate, ini harus naik terus. Sekarang sudah 91,3%. Daerah-daerah upayakan di atas nasional, di atas 91,3%. Seperti Sulawesi Selatan 97%. Tapi masih ada daerah yang 87%. Artinya yang semua yang 87 sisanya wafat. Nah, yang ketiga adalah menekan terus fatality rate, angka kematian yang sekarang 2,7%. Sulawesi Selatan 1,7%. DKI sudah bagus 1,6%. Tapi masih ada Sumut, Sumsel itu 4,7, 4,8% yang meninggal. Nah, ini tolong kendalikan betul. Ini artinya perbaikan treatment dan kecepatan untuk testing, kecepatan untuk melakukan treatment. Yang terakhir adalah BOR. Ini juga menjadi konsumsi tiap hari data. Ketersediaan tempat tidur, bed occupancy rate. Sekarang ini pada posisi rata-rata 30%. Upayakan jangan sampai ada yang di atas 50%. Ini sekarang sudah ada 6 daerah yang di atas 50%. Kemarin kita sudah rapat tentang pandemi, ada yang sudah mencapai bahkan hampir 70%. Nah, ini lampu merah untuk daerah-daerah itu. Nah, kalau kita belum bisa mengendalikan angka-angka ini, maka otomatis ekonomi akan sulit untuk kita longgarkan. Akan terjadi ledakan seperti India. Tapi kalau seandainya kita bisa mengendalikan pandemi, angka-angka 4 ini, maka akan terjadi pelonggaran sehingga kita bisa melakukan aktivitas di bidang ekonomi. Dan aktivitas di ekonomi akan membuat kita memulihkan ekonomi sebagai landasan pijakan di tahun 2021 untuk 2022. Bahkan kita dari Bapak Menko Ekonomi menyampaikan Q1 meskipun kita masih mungkin minus atau 0, tapi Q2 kita harapkan bisa melompat. Q2, April, Mei, Juni. Nah, ini untuk bisa melompat ke angka 7%, tidak mungkin pemerintah pusat saja yang bergerak. Pemerintah daerah harus bergerak. Oleh karena itu, tolong belanjakan. Diatur ritme belanja di daerah, jangan seperti business as usual, yang biasanya di tahun-tahun tanpa pandemi, itu dilaksanakan meledak. Nanti belanjanya banyak di akhir tahun.
membayar proyek-proyek. Proyeknya selesai baru dibayar. Nah, oleh karena itu, tolong di Q2 ini digenjot. Tadi disampaikan Ibu Menteri Keuangan ada daerah yang masih belum membelanjakan, masih di bank dan lain-lain. Saya sudah merintahkan kepada Dirjen Keuangan, koordinasi dengan Dirjen Perimbangan Kementerian Keuangan nanti, untuk di zoom in daerah-daerah mana saja dan apa penyebabnya. Kalau memang penyebabnya karena memang tidak punya konsep untuk membelanjakan, tidak memiliki target kan per Q, per triwulan, berapa persen yang mau dibelanjakan, jangan digenjot di akhir tahun. Nah, kalau memang sampai mungkin kita melihat ada yang nggak bergerak dananya, artinya belanjanya nggak turun, maka saya mungkin akan daerah-daerah itu akan saya minta kepada Ibu Menteri Keuangan, saran kami nanti kita menggunakan transfer berbasis kinerja. Jadi kalau kinerjanya ternyata belanjanya nggak bergerak, lebih baik transfernya ditahan dulu, supaya dia belanjakan dulu. Kalau seandainya sudah mulai mendekati, mulai berkurang, baru transfer. Tapi kalau ditumpuk, dia masih banyak, kemudian ditransfer, disimpan lagi. Ini mohon izin masukan untuk Ibu Menteri Keuangan, nanti Bu, nanti datanya kami bersama dengan Pak Prima, nanti Dirjen Timbangan, Dirjen Keuangan akan melihat daerah-daerah mana saja yang anggarannya tidak bergerak. Sekali lagi penekanannya, tahun 2021 ini, di Q2 ini rekan-rekan tolong di daerah belanjakan anggarannya. Nah, yang kedua, mohon juga proporsi belanja. Proporsi belanja kami sudah keliling ke beberapa daerah. Saya ingin sebutkan, tidak enak. Hampir semua daerah itu belanja, proporsi belanja modalnya kecil. Belanja modal itu adalah belanja yang langsung ke masyarakat, baik untuk pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Sebagian besar, hampir 70%, ada yang bahkan 80%, itu belanja untuk pegawai atau belanja operasional. Jadi belanja pegawai dan belanja operasional untuk pegawai juga, termasuk beli barang untuk kepentingan pegawai juga. Macam-macam programnya, penguatan ini. Saya nyampaikan sampai kapan kuat-kuatnya gitu. Penguatan terus dengan rakor isinya honor nantinya. Nah, ini tolong saya udah cek juga kepada teman-teman kepala daerah. Teman-teman kepala daerah nggak tahu, main tanda tangan saja. Kenapa? Karena diajukan oleh Bapeda, kemudian diajukan oleh Sekda, kemudian yang penting apa yang dititipkan oleh kepala daerah itu terakomodir, setelah itu tanda tangan. Itulah ini yang terjadi, jalan-jalan rusak, ya. Itu pun sampah bertebaran. Karena apa? Karena tidak belanja modalnya kecil. Ada yang saya cek belanja modalnya cuma 12%. Artinya belanja operasionalnya itu lebih kurang 88%. Hanya 12%. Nanti 12% itu pun yang digunakan untuk pegawai rapat lagi, itu mungkin 3, 4, 5% lagi. Jadi yang sampai ke masyarakat 7, 8%. Ini menyedihkan. Tolong rekan-rekan kepala daerah, terutama kepala daerah baru, jangan juga mau dibodoh-bodohin. Buat tim khusus, tim teknis untuk penyusunan RKP, APBD dan lain-lain. Penyusunan ini mengikuti prinsip program-program yang kita buat, ya, akan di money follow program. Programnya kita buat sekarang ini. Dan uangnya mengikuti. Nanti kalau sudah jadi APBD, RKP-nya sudah APBN-nya sudah ditandatangani menjadi undang-undang, kita sudah mengikuti eksekusi. Eksekusi tahun depan, prinsipnya programnya follow money. Berapa uang yang ada, itu yang diikuti, dikerjakan. Nah ini jadi tolong porsi belanja modal, ini ditambah. Kalau bisa 30, 40, Bapak Presiden menyampaikan pengalaman beliau waktu di Wali Kota Solo, beliau pernah berhasil mencapai 45%. 45% untuk belanja modal. Itu udah lumayan lah. Ini stimulan untuk membangunkan swasta juga. Ini dalam situasi pandemi seperti ini, belanja pemerintah menjadi belanja pokok, tulang punggung belanja. Makanya kita melihat, kita berterima kasih kepada Ibu Menteri Keuangan, Bapak Presiden,
kita masih diberikan THR di tengah situasi yang sulit seperti ini. Kita harus bersyukur betul. Untuk pegawai negeri, tolong teman-teman kepala daerah sampaikan kepada rekan-rekan di daerah, ini dalam situasi kontraksi keuangan yang berat seperti ini, pemerintah masih memberikan THR di luar tungkin. Kita harus syukuri. Kita masih pegawai negeri masih bisa punya THR. Negara ini bangkrut baru kita nggak punya, lalu nggak dapatkan. Tapi tolong bayangkan teman-teman swasta, mereka itu diberikan kebijakan harus membayar THR kepada karyawannya. Mereka berpikirnya luar biasa kerasnya. Pendapatan sudah berkurang, tapi kemudian harus membayar lagi THR. Dan kalau kita melihat pihak yang lain, masyarakat yang nggak bekerja, yang nganggur, jumlahnya sekarang jutaan juga, mereka tidak mendapatkan apa-apa. Siapa yang mau ngasih THR? Jadi tolonglah teman-teman kepala daerah berikan pengertian kepada ASN di daerah-daerah, syukurilah apa yang sudah ada. Sudah ada honor, saya tahu lah. Ini belanja pegawai banyak sekali porsinya di dalam struktur APBD. Ini harus diperbaiki. Sudah dikasih lagi THR, sudah syukur. Kemudian yang terakhir yang ingin kami sampaikan, Bapak Presiden sudah menyampaikan bahwa sedapat mungkin program-program yang dibuat di tengah situasi pandemi ini adalah program-program yang padat karya, program-program yang banyak mengajak rakyat membangun jalan, bendungan, dan lain-lain yang padat karya. Jangan hanya dinikmati oleh perusahaan-perusahaan tertentu yang besar, mereka menikmati rakyat yang akan sulit. Yang terakhir sekali ingin kami menyampaikan, salah satu instrumen untuk dapat mengawasi dana APBD, termasuk sekali lagi pemerintah pusat berwenang dan berhak untuk mengawasi eksekusi realisasi dana APBD, karena sebagian itulah dari pusat, yaitu dalam bentuk transfer keuangan daerah, TKD dan TKDD desa. Oleh karena itu, salah satu program yang sudah kita buat adalah sistem informasi pemerintah daerah ini yang dapat melihat real time. Programnya memang sedang kita, yang terintegrasi secara nasional ini, sedang kita perbaiki terus dan kita berikan bimbingan teknis. Tapi dari situ nanti akan ketahuan berapa sisa saldo, berapa yang dibelanjakan, untuk kepentingan apa, ini akan terbaca. Kami tidak ingin sebetulnya membuat repot teman-teman daerah, tapi inilah tanggung jawab kita dalam rangka untuk membuat sistem yang bisa meminimalisir penyimpangan moral hazard, juga membuat rekan-rekan kepala daerah menjadi lebih terbuka dan lebih punya instrumen ketika berhadapan dengan teman-teman di legislatif daerah, saya paham, dan kemudian sekaligus juga dalam rangka untuk memonitor dana-dana tersebut betul-betul tepat sasaran. Dalam era otonomi daerah ini, mesin pemerintah pusat bekerja saja itu hanya 50% kecepatan. Oleh karena itu, 548 daerah harus paralel, linear, kita bekerja bersama-sama, termasuk dalam rangka membuat perencanaan dan eksekusi program-program dan anggaran tepat sasaran, sehingga insya Allah dengan kebersamaan pusat daerah, sinkronisasi pusat daerah, baik program anggarannya, kita bisa betul-betul bisa menjadi negara yang bisa melompat untuk lebih makmur, lebih sejahtera, dan lebih baik bagi bangsa kita. Saya kira ini kami sampaikan. Terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.